Hai teman-teman Bubble, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Tusem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Bab 2. Ilmu menemukan, bergaul, belajar, kerjasama, dan mempekerjakan orang sukses. MBBKM. Setelah belajar ilmu modeling di bab 1, sekarang kita belajar ilmu kedua yang paling penting dalam kehidupan, yaitu adalah ilmu menemukan, bergaul, belajar, kerjasama, dan mempekerjakan orang sukses. Penelitian dari Kelly McGonigal dari Stanford University tentang willpower tahun 2011, The Willpower Instinct, menyatakan kegagalan atau kesuksesan dapat menyebar melalui kelompok, karena manusia cenderung mencerminkan perilaku orang-orang yang terhubung secara sosial dengan mereka. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu ini untuk menemukan, bergaul, belajar, kerjasama, dan bahkan mempekerjakan orang yang jauh lebih sukses. Sebelum kita belajar ilmu ini, silahkan isi 5 nama teman yang paling banyak menghabiskan waktu dengan Anda, dan isikan kolom penghasilan per bulannya. Anda boleh bertanya kepada 5 teman tersebut kira-kira di angka berapa penghasilan. Dugaan saya adalah total rata-rata penghasilan di atas kurang lebih sama dengan penghasilan per bulan Anda. Kalaupun selisihnya tidak jauh. Biasanya 97% dalam range digit yang sama. Misalnya, rata-rata penghasilan Anda adalah 7 digit. Maka antara 1 juta sampai 9.999.999 atau 8 digit. Maka antara 10 juta sampai 99 juta 999.999 atau 9 digit. Maka antara 100 juta sampai 999 juta 999.999 dan seterusnya. Di tahun 1998, ketika saya mengerjakan tugas di atas, saya kaget. Karena selain sama dalam digit, angka depannya pun sama. Karena itu, saya memutuskan untuk meluangkan waktu bermain, bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dari saya. 10 tahun kemudian, dari 5 orang yang dekat dengan saya, hanya tinggal satu yang sama, yaitu istri saya. Hehehe. Yang lain tetap menjadi teman sampai saat ini, tetapi tidak terlalu banyak waktu saya habiskan untuk bersama mereka. Ketika saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman yang jauh lebih sukses, saya jadi tahu strategi mereka dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Sehingga membuat saya mampu mengambil keputusan lebih tepat dan hidup saya berubah menjadi lebih sukses. Ketika pengarang buku serial Chicken Soup for the Soul, Mark Victor Hansen, merasa penghasilannya berhenti di 1 juta USD sampai 2 juta USD, selama bertahun-tahun, dia membayar Anthony Robbins untuk menjadi mentornya. Apa hal pertama yang ditanyakan Anthony Robbins? Persis seperti di atas. Berapa rata-rata penghasilan 5 orang terdekat Anda? Ketika jawaban Mark Victor Hansen, rata-rata penghasilan 5 teman terdekat saya adalah 1 juta US dollar sampai 2 juta US dollar. Anthony Robbins mengatakan, itulah masalahnya.
Kemudian, Anthony Robbins cerita bahwa ketika penghasilannya 27 juta US dollar per tahun, 5 orang teman terdekat mempunyai rata-rata penghasilan di atas 100 juta US dollar. Bermain, bergaulah dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi. Bila kita ingin dari gemuk berubah menjadi langsing, bergaulah dengan orang-orang yang sukses dari gemuk menjadi langsing dan punya berat badan yang stabil. Ingin jago main pingpong, maka bermain dan bergaulah dengan orang-orang yang lebih jago bermain pingpong. Bila ingin kaya, maka bermain, bergaul, dan belajarlah dengan orang-orang yang lebih kaya dari kita. Dan jurus tertinggi dalam ilmu kerjasama ini adalah kita bisa mempekerjakan orang yang jauh lebih kaya, lebih sukses dari kita. Seperti kata Mohtar Yadi dalam bukunya Manusia Ide, jika Anda ingin mengejar kuda, Anda harus menunggang kuda. Untuk mempraktekkan ilmu ini, tentunya kita harus 1. Mencari dulu siapa orang yang jauh lebih sukses yang harus kita ajak bekerja sama. Dan setelah menemukan figur itu, lalu 2. Cari di mana mereka biasa berada. Kemudian 3. Cari cara agar mereka mau bergaul dengan kita. Terus 4. Bagaimana supaya mereka mau mengerjakan cara-cara mereka meraih kesuksesan mereka? Terus, 5. Bagaimana mereka mau bekerja sama dengan kita? Kemudian, 6. Bagaimana mereka mau bekerja untuk kita? Itulah mengapa ilmu MBBKM ini adalah salah satu ilmu the best of the best yang membuat segala hal menjadi lebih mudah dan lebih cepat. MBBKM, menemukan, bergaul, belajar, kerjasama, dan mempekerjakan orang yang lebih sukses. Menemukan. Pertama, agar kita bisa menemukan orang yang lebih sukses, tentu kita harus tahu di mana dan kapan tepatnya mereka berada. Dengan mengatur waktu dan tempat yang sama, kita bisa bertemu orang tersebut dengan mudah. Lalu, bagaimana cara menemukannya? Misal, kita ingin menjadi lebih kaya. Menurut saya, untuk menemukan tempat orang tersebut adalah 1. Cara pertama yang paling ampuh adalah ikut tur dan travel kelas premium atau high class. Biasanya, tur mahal diikuti oleh orang-orang kaya. Selama tur, kita akan bersama mereka 10 bahkan 20 hari. Naik pesawat bersama, makan bersama, tidur di hotel bersama, naik bis berjam-jam bersama. Saat itulah kita bisa bergaul intens dengan orang-orang yang lebih kaya. Bahkan, satu kerjasama yang menguntungkan dengan orang-orang kaya tersebut bisa membuat tur mahal selama 10 tahun menjadi gratis. Kedua, naik pesawat di bisnis kelas, sehingga bertemu dan berkenalan dengan orang-orang yang naik bisnis kelas. Datang lebih awal, masuk ke bisnis long, menyapa dan berkenalan dengan orang-orang yang ada di sana. Waktu di pesawat, sapa sebelah Anda dan berkenalah. Kadang sapaannya sangat sederhana. Bapak ke Surabaya. Padahal kita tahu pasti pesawatnya memang pergi ke Surabaya. Atau tanya, Bapak pergi ke Surabaya atau pulang ke Surabaya? Bapak atau Ibu dari Jakarta mau ke Surabaya atau pulang ke Surabaya? Aslinya dari mana, Pak? Ingat, selalu minta nomor handphone dan dalam 1 kali 24 jam kita harus mengirim ucapan, "Selamat siang, Pak." Sebut nama orangnya. Saya, sebut nama Anda. Senang bertemu dan ngobrol dengan Bapak. Saat kita bertemu di pesawat, sebut perjalanan Anda. Atau di bisnis long.
Ketiga, ikut organisasi di mana orang-orang sukses itu berada. Misalnya, figur yang akan kita pilih adalah seorang investor ternama. Maka ikutilah seminar saham yang dibuat figur tersebut atau mengundang ia sebagai pembicara. Misalnya lagi, kalau ingin bertemu dengan orang-orang yang religius, temui mereka di tempat-tempat ibadah. Dengan berada di tempat dan waktu yang sama dengan mereka, kemungkinan kita bertemu jauh lebih besar. Seperti halnya Donald Trump. Dulu ia ingin ikut asosiasi kontraktor atau developer sukses. Pada saat itu, ia baru lulus sekolah dan tak diperbolehkan terlibat dalam asosiasi tersebut. Namun, Trump tidak patah arang dan tetap berusaha ikut di dalamnya dengan berpura-pura menjadi asisten pemain piano tempat orang-orang besar berkumpul. Alih-alih menjadi tugasnya, ia malah memanfaatkan momen tersebut untuk berkenalan dengan orang-orang sukses di bidang developer saat itu. Seperti halnya Steven Spielberg. Ketika ia datang ke Universal Studio tanpa pikir dan pertimbangan panjang, ia langsung masuk kerja di sana tanpa diminta ataupun melamar untuk membantu orang-orang sukses di perfilman dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ingat, ketika berkenalan, jangan lupa tanya nama, nomor handphone, serta profesi orang tersebut. Bergaul. Kedua, setelah kita menemukan orang sukses itu, selanjutnya buat orang sukses itu mau bergaul dengan kita. Bagaimana caranya? Dengan menjadi pribadi yang menyenangkan. Salah satu jurus menjadi pribadi yang menyenangkan adalah membantu kepentingan orang sukses itu terlebih dahulu. I will help you. Kisah Aristoteles Onassis. Ada sebuah kisah tentang Aristoteles Onassis yang sukses menjadi maklar tembakau hingga menjadi raja kapal tanker. Ia pergi ke Amerika Selatan dari kampung halamannya di Yunani. Ketika terjadi pertikaian keluarga selagi ia berumur 17 tahun. Ia membawa bekal $450 dalam sakunya. Dari jumlah kecil itu, yang $250 adalah uang dari keluarganya. Saat itu, tembakau Yunani terkenal baik, bahkan diklasifikasikan di antara tembakau-tembakau paling enak oleh para ahli. Namun, karena masalah impor dan penyediaan, barang ini menjadi sangat sulit didapat. Singkat cerita, Socrates setuju dan mengirim pertama kalinya dalam jumlah terbatas sebagai sampel. Mula-mula, hasilnya tidak menggembirakan. Onassis membawa sampelnya ke beberapa pabrik dan minta agar ia dihubungi untuk pemesanan. Beberapa minggu berlalu tanpa berita. Kini, Onassis mengerti bahwa seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan mendatangi pabrik-pabrik kecil, tetapi harus datang ke pabrik-pabrik besar sekalian. Untuk itu, ia harus menemui Juan Goana, salah satu firma tembakau terbesar di Argentina. Selama 15 hari berturut-turut, Onassis tampak bersandar di dinding gedung Goana untuk mengamati datang dan perginya bos itu. Saat Goana hendak pergi mengendarai mobil, Onassis muncul, memanggil, bahkan berteriak-teriak sambil membawa papan bertuliskan I will help you. Ketika Goana melihat ke bawah, ke jalan, dari jendela ruang kerja, dengan sigap Onassis mengangkat papan bertuliskan I will help you itu. Berkali-kali ia melakukan hal itu, tetapi tidak dipedulikan oleh Goana. Onassis yang terkenal nekat itu memberanikan diri untuk mendatangi satpam gedung dan berkata, "Saya ingin bertemu dengan Juan Goana. Apakah bisa? Karena saya ingin membantunya." Satpam ini berkata, "Apa?
Kamu mau membantu Gaona? Memangnya kamu siapa? Onassis bahkan sempat dipukul oleh satpam tersebut. Suatu ketika, akhirnya, Gaona merasa tergoda juga oleh perilaku orang muda ini. Dia mengundang Onassis ke kantornya dan menyuruh satpam untuk menjemputnya. Satpam tadi menghampiri Onassis, tetapi Onassis malah kabur karena takut dipukuli lagi. Terjadi kejar-kejaran dan akhirnya satpam itu berhasil menangkap Onassis dan berkata, "Katanya mau ketemu Juan Guana, kok malah kabur?" Sesampai di kantor Guana, Onassis menyampaikan tawarannya dengan sebaik-baiknya. Gaona rupanya terkesan dengan kegigihan dan penawarannya, lalu meminta Onassis untuk menghadap manajer persediaannya. Dengan memanfaatkan nama Gaona, Onassis kembali ke Yunani membawa surat dari Gaona yang sedang mencari tembakau dengan kriteria yang disebutkan. Maka, Onassis berhasil mendapatkan kontrak pembelian tembakau seharga 10.000 US dollar dengan komisi biasa sebesar 5%. Kelak, Onassis sering menyatakan bahwa uang komisinya yang sebesar 500 US dollar itu merupakan batu sendi kekayaan besarnya. Ia tidak menggunakan uang itu untuk apa-apa, tetapi menabungnya di bank untuk jaga-jaga, ibarat sedia payung sebelum hujan. Dengan sikapnya yang hemat dan bijak, Onassis mencukupi hidupnya dengan hasil yang diperolehnya, dan semua uang yang tersisa dia simpan, sehingga ia dapat terjun ke dunia bisnis tanpa meminjam uang kepada siapapun di awal karirnya. Walau setelah kuat, Onassis juga menggunakan uang bank. Nah, pelajarannya adalah bertemu dan datangilah orang sukses dengan postur untuk membantu. Saat bertemu dengan orang yang sudah sukses, jangan merengek dan minta 4 hal di bawah ini, yaitu 1. Hutang, 2. Sumbangan, 3. Kerjaan, atau bahkan 4. Ketiganya sekaligus, hutang, sumbangan, dan kerjaan. Kebanyakan orang ketemu dengan orang sukses untuk minta bantuan. Boleh saja sih, namun kalau setiap datang minta bantuan, mungkin lama-kelamaan orang sukses itu jadi tidak senang. Meminta pekerjaan, boleh juga sih, namun lebih baik lagi datang dengan postur mau membantu, bukan minta pekerjaan. Sebaiknya saat bertemu orang sukses, kita katakan, "I will help you." Katakan, "Saya mau membantu Bapak atau Ibu menjadi lebih sukses lagi tanpa dibayar, karena saya ingin banyak belajar dari Bapak atau Ibu. Apakah diperkenankan?" Dan jawabannya 98% adalah boleh. Rata-rata orang sukses punya lebih banyak peluang dari kita, namun kurang orang. Maka akan senang bila kita tawarkan bantuan. Bila diiyakan untuk membantu yang bersangkutan, bantulah dengan jujur, inisiatif, tidak hitung-hitungan, penuh semangat, antusias, mau belajar, dan memberi manfaat. Dengan begitu, tentu saja orang sukses tersebut merasa hutang budi. Pada akhirnya, sadar tanpa sadar, mereka membagi kiat-kiat sukses, kenalan, dan peluang. Jadi, kita bantu dulu kepentingan orang tersebut. Kalau kita mau, kita membantu dia. Kemungkinan dia mau bergaul dengan kita akan meningkat. Nah, baru kalau dikasih gaji, terimalah dengan tangan dan kaki yang terbuka. Hahaha. Lalu, agar mereka mau mengajarkan strategi-strateginya kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, dengan mempererat pergaulan dan waktu bersama, maka kesempatan untuk mendapat pembelajaran akan semakin besar. Inilah caranya. 1. Saat belajar dari orang sukses ini, pelajarilah cara-caranya. Misal, amati cara ia mengambil keputusan, pola pikirnya, dan lain-lain. Yang terpenting bertanya secara detail. 2. Kemudian bekerja sama. Caranya bekerja sama bagaimana? Tentu saja dengan membuat nilai tambah pada diri kita sendiri
dan buatlah kerjasama yang 1 tambah 1 sama dengan 16, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena orang sukses memiliki uang, kenalan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai pemain baru, Anda memiliki waktu, energi, kreativitas, fokus, dan kepercayaan. Maka, dengan bekerja sama, semua pihak akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ilmu ajak makan siang 2 gajah. Ketika Anda bukan siapa-siapa, untuk mengajak orang yang lebih sukses keluar untuk makan dengan kita tentu tidak mudah. Tidak semudah ketika kita sudah mempunyai nama, gelar, jabatan, atau kekayaan tertentu. Bagaimana cara mengajak makan orang yang lebih sukses dibanding kita? Dengan kemungkinan berhasil 98%, caranya dengan mengajak sekalian 2 ekor gajah. Maksudnya, kita langsung mengajak makan 2 orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Sedemikian sehingga sebetulnya orang sukses tersebut bukan ingin makan dengan kita, bukan ingin ketemu dengan kita, melainkan masing-masing juga ingin bertemu dengan orang sukses yang lainnya. Misal, Anda ingin mempraktekkan jurus saya, bagaimana menemukan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita, yaitu Anda mengikuti seminar di nama pembicaranya hebat, pesertanya pun orang-orang hebat. Misalnya ada seminar dengan pembicara Pak Teddy P. Rahmat, mantan Presiden Direktur Astra, pemilik awal dari Adira, dan banyak perusahaan lainnya. Salah satu peserta seminarnya adalah Ibu Marta Tilaar, pemilik Sari Ayu. Kita datang ke Pak Teddy P. Rahmat dan memperkenalkan diri. Kemudian kita tanya beliau, kalau diajak makan siang dengan Ibu Marta Tilaar, apakah berkenan? Kemungkinan beliau menjawab berkenan bisa 98%. Kalau jawabannya adalah boleh, kita langsung lanjutkan pertanyaan berikutnya. Enaknya Rabu atau Jumat ini, Pak? Bila yang bersangkutan bilang, sebentar, saya cek dulu dengan sekretaris saya ya, maka kita langsung inisiatif. Boleh saya bantu telepon, Pak? Berapa nomor telepon sekretaris Bapak dan namanya? Sambil kita menanyakan itu, kita memanggut-manggutkan kepala, karena dengan kepala kita manggut-manggut, kemungkinannya akan jauh lebih besar beliau memberi nama sekretarisnya dan nomor handphonenya. Setelah mendapatkan nomor telepon dan nama sekretarisnya, kita langsung telepon saat itu juga. Misal, nama sekretarisnya Maria. Maka kita bilang, Ibu Maria, saya Tung Desem Waringin, sedang dengan Pak Teddy P. Rahmat di depan saya. Kami mau janjian makan siang bareng dengan Ibu Marta Tilaar. Pak Teddy ingin cek di antara Rabu atau Jumat mana yang kosong. Kemudian handphone langsung diserahkan ke Pak Teddy P. Rahmat dan kita bilang kepada Ibu Maria. Ini dengan Pak Teddy silahkan bicara. Dengan demikian kita segera mendapatkan jadwal yang lebih cepat. Begitu kita mendapatkan jadwal kosong, kita tanya, enaknya Pak Teddy mau makan di manakah? Kita lihat ekspresinya. Kalau kelihatan beliau belum ada ide, kita harus inisiatif menyodorkan tempatnya. Misal, bagaimana Pak kalau Rabu siang jam 12 di Cideng, Sate Khas Senayan? Begitu beliau menjawab, oke, kita harus minta nomor telepon pribadi Pak Teddy P. Rahmat dan kita miss call. Kita katakan supaya kita bisa berhubungan dan mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Selesai dengan Pak Teddy P. Rahmat, sekarang Anda kunjungi Ibu Marta Tilaar di tempat yang lain. Anda katakan, selamat siang Ibu Marta Tilaar, saya Tung Desem Waringin, kebetulan Pak Teddy P. Rahmat longgar hari Rabu siang ini. Apakah Ibu Marta Tilaar berkenan untuk makan siang bersama? Jawabannya mungkin adalah, saya cek lebih dahulu ya dengan sekretaris saya. Kalau begitu, Anda bilang lagi,
Apakah bisa saya bantu Ibu untuk telepon sekretarisnya? Siapakah namanya dan berapa nomor teleponnya? Tentu saja sambil manggut-manggutkan kepala. Kemudian, misal nama sekretarisnya Lucy, Anda telepon Ibu Lucy. Selamat siang Ibu Lucy, saya sedang dengan Ibu Marta Tilaar. Ibu Marta minta bantuan Ibu Lucy untuk cek jadwal. Apakah Rabu siang ini jam 12 siang, Ibu Marta Tilaar bisa makan siang dengan Pak Teddy P. Rahmat di Cideng, Sate Khas Senayan? Ini saya dengan Ibu Marta Tilaar, silahkan Ibu Lucy bicara. Bila Ibu Marta Tilaar ternyata tidak bisa pada tanggal tersebut, kita berikan alternatif lain, dan kita komunikasikan kepada Pak Teddy. Setelah itu, kita harus minta nomor telepon Ibu Marta Tilaar. Kita miss call dan minta beliau simpan nomor kita, sedemikian sehingga beliau punya nomor telepon kita. Dan kita punya nomor telepon beliau untuk bisa koordinasi di kemudian hari. Jadilah kita bisa makan bertiga dan bertemulah gajah-gajah bersama kita calon gajah. Belajar. Kemudian saat makan bertiga ada topik pembicaraannya. Kita jelaskan, saya adalah orang yang mau maju dan senang berbincang dengan orang-orang sukses. Katakan bahwa kita ingin mewawancara serta merangkum dan bertanya tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Semisal Pak Teddy adalah kakak saya ingin bisa sukses seperti Bapak. Kira-kira nasihat Bapak apa ya, Pak? Kalau boleh belajar dari Pak Teddy, kapan kira-kira Bapak dari biasa-biasa saja kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam karir maupun secara ekonomi? Atau dari kaya menjadi sangat kaya? Apakah yang Bapak lakukan? Kalau Bapak berkenan bercerita, kapan masa paling sulit dalam kehidupan Bapak? Dan bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut? Prinsip-prinsip apakah yang Bapak pegang sedemikian sehingga masalah tersebut terlewati? Bolehkah kami tahu kapan Bapak mengumpulkan 1 miliar yang pertama? Dan apa yang Bapak lakukan untuk mendapatkan kekayaan tersebut? Semisal, Bapak hanya bisa mewariskan sekumpulan prinsip-prinsip kehidupan atau sekumpulan prinsip-prinsip tentang keuangan pada putra-putri Bapak, kira-kira apakah prinsip-prinsip tersebut? Dengan demikian, kita bisa menggali dan belajar resep sukses secara materi dari orang tersebut. Kerja sama. Setelah kita membantu mereka dengan menghadirkan nilai tambah, ajaklah bekerja sama. Kenapa orang kaya mau bekerja sama dengan kita? Karena kita mempunyai nilai tambah. Misalnya, Anda ahli marketing, ahli mencari dana, ahli mengelola perusahaan, ahli keuangan, ahli sumber daya manusia, ahli membebaskan tanah, punya kenalan orang yang berpengaruh atau Anda sendiri yang berpengaruh, influencer di media sosial, YouTube, selebgram, buzzer, ahli investasi, programmer, dan lain-lain. Maka kita akan lebih mudah bekerja sama dengan orang yang lebih kaya. Bila kita belum punya keahlian apapun, apakah masih bisa bekerja sama dengan orang sukses? Bisa. Caranya adalah ketika bertemu dengan orang sukses tersebut, katakan, saya orang yang jujur, bisa dipercaya, mau belajar, dan bekerja keras. Saya mau membantu Bapak atau Ibu sepenuh hati dan tidak perlu digaji. Bila Anda perlu makanan untuk bertahan hidup, Anda bisa katakan, tidak perlu bayar gaji, hanya perlu beri saya makan saja. Responnya ada 2, yaitu diterima maupun belum diterima. Kalau diterima, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jujur, bisa dipercaya, inisiatif, tidak perlu disuruh, tidak hitungan waktu, uang, tenaga, bertanggung jawab,
sering lapor progres, berperilaku menyenangkan, semangat dan positif, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang mau belajar dan tangguh. Setelah beberapa saat, mintalah tanggung jawab lebih besar. Buktikan bahwa Anda mampu. Setelah terbukti berhasil, ajaklah orang sukses tersebut untuk bekerja sama. Bagaimana kalau tidak diterima? Jawabannya adalah next. Usaha lagi, baik kepada orang sukses yang sama ataupun orang sukses lainnya. Karena orang-orang sukses secara umum memiliki peluang lebih banyak dari yang bisa dia kerjakan. Orang-orang sukses selain memerlukan orang-orang yang ahli di bidangnya, yang mereka perlukan juga memerlukan orang-orang yang bisa dipercaya, mau belajar, bekerja keras, inisiatif, dan positif. Mempekerjakan. Bagaimana mempekerjakan orang yang lebih sukses? Bayar, bagi hasil, jual saham dengan harga murah, atau bahkan beri saham secara gratis dengan komitmen orang sukses tersebut bekerja untuk kita di bidang yang mereka ahli. Contoh, kita tidak mungkin membangun rumah sendiri, maka kita pekerjakan orang yang sukses jadi kontraktor bangun rumah. Kita bayar yang bersangkutan. Kita ingin sukses berjualan, maka kita pekerjakan orang yang jago berjualan, berikan bagi hasil. Kita ingin mendapatkan akses di kalangan orang kaya, maka kita ajak orang kaya di kalangan tersebut menjadi pemegang saham, baik dengan harga murah ataupun gratis. Beberapa saat yang lalu, saya bertemu dengan seorang anak muda yang sukses, mempekerjakan konglomerat yang jauh lebih senior dan lebih kaya. Caranya, anak muda ini mempunyai visi bahwa di kemudian hari, tanah dan properti di Jakarta akan semakin mahal dan semakin banyak orang mencari tempat tinggal di pinggiran Jakarta karena lebih murah. Juga dengan semakin macetnya Jakarta dan semakin mahalnya harga mobil, anak muda ini paham bahwa daerah pinggiran Jakarta yang ada akses kereta apinya merupakan investasi unggulan. Dengan dana yang relatif tidak banyak dibandingkan para konglomerat, anak muda ini membeli tanah di sekitar akses kereta api, walaupun gak jauh dibandingkan daerah pinggiran Jakarta lainnya. Setelah dia mengunci tanah-tanah tersebut, dia mengajak kerjasama dengan konglomerat yang mempunyai dana untuk membebaskan tanah lebih banyak. Setelah tanah ribuan hektar terbebaskan, anak muda ini tahu bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan menjual lahan sebegitu besar. Dia mengajak konglomerat properti ternama untuk mengembangkan lahan tersebut. Tentu saja, konglomerat properti tersebut mengajukan syarat yang menguntungkan bagi mereka. Salah satunya yaitu bayar tanahnya ketika laku, serta bagi hasil dari keuntungan proyek properti tersebut. Dengan damainya, anak muda ini menyetujui, karena tanahnya murah dan tidak perlu dibayar di depan. Konglomerat properti ini sukses menjual ribuan tanah. Konglomerat ini mendapat banyak keuntungan dengan modal yang sangat sedikit, hanya keluar biaya marketing. Tentu saja konglomerat ini happy. Konglomerat ini membangun 100 hektar, namun anak muda dan partnernya ini total tanahnya masih lebih dari 1.000 hektar, dan nilai tanahnya sudah naik dari 20.000 per meter menjadi 1 juta per meter. Siapa yang untung paling banyak? Namun, anak muda ini bukan anak yang serakah. Ketika konglomerat properti tersebut sudah kehabisan tanah, anak muda ini dengan senang hati membagi 300 hektar lagi, walaupun dengan harga sedikit lebih tinggi dari awal. Pesan moralnya adalah kita bisa mempekerjakan orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih senior, lebih ahli ketika kita rela berbagi, rela menguntungkan, dan membuat orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih senior, dan lebih ahli menjadi happy. Tugas untuk Anda. 1. Tentukan siapa-siapa saja orang yang Anda ingin bergaul, belajar, bekerja sama, atau mau mempekerjakan. Di mana dia sering berada, aktif di organisasi apa. 2.
Terus kembangkan nilai tambah dan kelebihan diri Anda yang diperlukan orang lain. Misalnya, saya mengembangkan ilmu marketing yang banyak orang sukses membutuhkan ilmu ini. 3. Nabung untuk ikut tur mahal. Waktu naik bisnis kelas, sapa dan berkenalanlah. Jangan cuma tidur, diam, baca koran, atau bahkan nonton film. Bila Anda sudah kaya, ya silahkan. Kalau belum, ya harus sapa dan berkenalan. 4. Ikut perkumpulan di mana banyak orang sukses terlibat. 5. Bantu kepentingan orang-orang sukses. 6. Belajar dari orang-orang sukses. 7. Kerjasama dengan orang-orang sukses. 8. Pekerjakan orang-orang yang sukses terbaik di bidang yang diperlukan. Bayar, bagi hasil, jual saham secara menarik, bahkan beri saham secara gratis. Buat mereka untung dan happy.